Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, saya akan membacakan kisah singkat dari kisah hidup Santo Bernardus Abbas dan juga pujaga gereja yang hari ini kita peringati. Santo Bernardus lahir dari keluarga Fontanes di Burgundi pada tahun 1090. Pada usia 21 tahun, ia meninggalkan ibunya yang saleh, yaitu Alet, untuk mempersembahkan hidupnya sebagai postulan di biara Citeux bersama dengan 30 kawannya. Ia hanya ingin menjadi petapa, meskipun sebenarnya dia mampu menjadi seorang pemimpin negara. Tak lama kemudian ia pun menjadi abbas di Chiaravalle, Milano, Italia. Dengan teladan hidup dan khotbahnya yang berapi-api, terbentuklah biara-biara baru di seantero Eropa. Kontemplasi adalah satu-satunya aspek hidup religiusnya. Karena Bernardus juga hidup di tengah-tengah terpaan badai yang menghantam gereja pada abad ke-12, ia pun menjadi ujung tombak dan bergerak bagi seluruh kekristenan barat. Ia juga sangat antusias dalam menghidupkan tulisan tentang diskusi teologi serta homili-homili tentang kebaktian kepada Bunda Maria. Ia wafat pada tahun 1153. Santo Bernardus adalah pujangga bersuara merdu dalam menyanyikan pujian agung kepada Sang Perawan. "Wahai kamu yang sampai kini menerjunkan diri masuk dalam terpaan badai tanpa tempat berlindung yang pasti, pandanglah bintang ini, panggillah Maria. Ketika kamu jatuh dalam kesombongan, ambisi, fitnah, dan kepalsuan, pandanglah bintang, panggillah Maria. Jika kemarahan, ketamakan, nafsu menerpa perahu jiwamu, pandanglah Maria. Ketika kamu jatuh dalam jurang keputusasaan, ingatlah Maria, panggillah namanya.
Maka semoga Maria senantiasa terucap di bibirmu dan di hatimu. Itulah salah satu petikan homili dari Santo Bernardus tentang Bunda Maria. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam perayaan, dalam peringatan Santo Bernardus yang kita peringati hari ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, saya ingin mengajak dari bacaan Injil, dari bacaan pertama, mengundang kita untuk senantiasa sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai, pertama-tama harus kita sadari bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dengan demikian, dengan menyadari hal itu, maka kita akan terhindar pada apa yang menjadi nubuat Nabi Yeskiel yang mengatakan kepada bangsa Israel, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan, engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, aku ini Allah." Raja Tirus merasa bahwa dia setara dengan Allah karena segala sesuatu yang ia miliki, karena segala kepandaian yang ia miliki. Dan inilah yang tidak disukai oleh Allah, dan pada akhirnya menjadi salah satu nubuat dari Nabi Yeskiel bahwa hal yang demikian tidak dikehendaki oleh Allah. Dalam perayaan hari ini kita diundang untuk menjadi orang-orang yang senantiasa rendah hati. Dan dalam bacaan Injil hari ini masih melanjutkan kisah bacaan Injil kemarin, di mana ada seorang pemuda yang kaya raya gagal mengikuti Yesus karena ia merasa sayang untuk meninggalkan segala kekayaannya dan mengikuti Yesus. Dan Yesus pada akhirnya mengundang kita untuk sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Dan kita diundang untuk senantiasa sadar bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah, maka kita diundang untuk mempersembahkannya kembali kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana kita diundang untuk sadar dalam bacaan hari ini bahwa segala sesuatu yang kita terima, yang kita miliki adalah berasal dari Allah, maka sebaiknya kita juga memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Dan hari ini kita boleh belajar dari teladan Santo Bernardus yang memiliki kepandaian, memiliki kebijaksanaan, memiliki keterampilan, tetapi keterampilan ini ia persembahkan untuk membuat orang semakin mencintai Bunda Maria, untuk membuat orang pada akhirnya lewat khotbah-khotbahnya semakin mencintai Tuhan. Kita dalam perjalanan hidup kita diundang untuk sadar bahwa kita telah menerima karunia Allah. Mari kita menyadari semuanya itu bukan hanya materi, tetapi mungkin juga keterampilan, tetapi mungkin juga pengetahuan, tetapi mungkin juga bakat-bakat yang kita miliki. Dan sekian banyak dalam kehidupan gereja, dalam kebersamaan kita di gereja, banyak orang terlibat mempersembahkan keterampilan mereka, bakat-bakat mereka, sehingga membuat kehidupan dalam gereja menjadi lebih hidup. Entah itu lewat latihan kor, ada pelatih kor, ada orang-orang yang memiliki keterampilan-keterampilan khusus dan dipersembahkan untuk kehidupan gereja, sehingga membantu kehidupan di paroki kita, kebersamaan kita menjadi lebih hidup. Mereka adalah orang-orang yang juga meneladan Santo Bernardus dengan caranya, dengan keterampilannya. Mari kita bersyukur usaha-usaha kita untuk boleh berbagi lewat cara yang boleh kita miliki dengan apa yang kita miliki. Semoga semangat Santo Bernardus yang dibagikan lewat khotbah-khotbahnya dan semangat hidup yang kita bagikan lewat keterampilan-keterampilan kita dalam keterlibatan kita di gereja, di paroki, juga membuat kehidupan bersama menjadi lebih hidup dan pada akhirnya membantu kita untuk semakin mencintai gereja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.